la in syaqahu Allahu saqimihi la yuharrimanna ahabba syaraba ilaihi wa ahabba tu'ami ilaihi. Lantas orang Yahudi menjawab, shadaqata, benar kau Muhammad. Jadi Bapak Ibu, ketika orang-orang Yahudi datang menguji kebenaran kerasulan Rasulullah, mereka menanyakan tentang 4 persoalan. Kalaulah orang ini benar-benar seorang nabi, dia pasti bisa jawab keempat-empatnya. Karena tidak mungkin dia bisa menjawab kecuali dia itu benar seorang rasul. Maka mereka datang bertanya kepada Nabi, lantas pertanyaan mereka salah satunya adalah, tahukah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Israel itu Yakub? Nabi mengatakan benar. Dia adalah Yakub alaihissalam. Jadi yang dimaksud di ayat 93 itu, kullu tu'ami kana illa li bani Israil. Makna kalimat illa ma harrama Israilu ala nafsi. Setiap makanan itu dihalalkan bagi anak keturunan Israel kecuali apa yang Israel telah haramkan untuk dirinya. Kecuali apa yang telah diharamkan oleh Israel untuk dirinya. Nah, Israel yang dimaksud di sini adalah ditanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi, siapa itu Israel itu? Kenal enggak kamu siapa Israel? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa inna Israila Yaqub alaihissalam. Sesungguhnya Israel itu adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Maradan syadidan. Dia pernah mengalami sakit parah. Jadi ketika ia sakit parah itu, panadzara lillahi nazran. Dia bernazar kepada Allah Ta'ala. La in saqahu Allahu saqami. Kalau Allah menyembuhkan sakitnya, la yu'arrimanna ahabbas saraba ilaihi wa ahabbat tu'am ilaihi. Maka dia bernazar akan mengharamkan makanan kesukaannya dan minuman kesukaannya. Itulah ayat yang 93 itu. Semua makanan dihalalkan untuk Bani Israel kecuali apa yang Israel telah haramkan untuk dirinya. Apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya? Makanan kesukaannya, minuman kesukaannya, karena itu nazarnya kepada Allah. Kalau dia sembuh dari sakitnya, dia takkan makan itu lagi dan takkan minum itu lagi. Jadi Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kita mau dudukkan persoalan. Persoalan apa? Siapa bangsa Palestina? Siapa bangsa Israel? Nah, dari ayat ini bisa kita paham bahwa Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Yakub yang 12 orang yang berasal dari 4 orang istri. Oh, hebat Nabi Yakub itu. Anaknya banyak, bininya pun banyak. Jadi istri Nabi Yakub itu ada ampe. Yang pertama Lea, kemudian Rahil, Zalpah dan Balhah. Masing-masing punya anak. Yang 4 orang istri ini masing-masing punya anak. Lea itu punya anak namanya Ruben, Simon, Lewi, Yuda, Izakar dan Zebulun. Itu nama anak daripada istrinya yang pertama, Lea. Kemudian istri keduanya, sebenarnya anak inilah pertama kali yang mau dinikahi oleh Nabi Yakub. Tapi nya dikicuh dia bintunya. Jadi Nabi Yakub mau menikahi Rahil ini, ternyata dinikahkan dengan Lea. Ojeknya. Begitu dia masuk kamar, dia lihat istrinya kok bukan idaman hati kan.
Usia orangnya kok. Ternyata yang dinikahkan adalah kakaknya. Maka setelah pernikahan itu, akhirnya Nabi Yakub tetap dinikahkan dengan wanita yang memang sejak awal ingin dinikahinya. Itulah Rahil. Dari Rahil inilah lahir dua orang manusia pilihan, yakni Yusuf alaihissalam dan yang kedua Benyamin. Nah, kemudian dari istrinya yang ketiga Zalfah, kemudian yang keempat Balha, Adagot dan Aisyah, kemudian yang keempat Dan dan Nafrah. Jadi seluruh istri Nabi Yakub ini masing-masing punya anak keturunan yang masing-masingnya tidak menyukai dua orang putra Nabi Yakub, yakni Yusuf dan Benyamin. Sepakatlah mereka yang pertama sekali menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf terbuanglah. Mereka buang ke dalam sebuah sumur. Dari sumur itu kemudian dia diangkat oleh pedagang yang menimba air. Melihat tampang Nabi Yusuf yang bagus itu, mereka mengatakan ini bukan manusia biasa. Kalau kita jual nih, kita dapat uang banyak. Dijuallah dia ke pembantu istana di Mesir. Kemudian dari sana bermulalah kisah kejayaan Bani Israel itu. Jadi anak keturunan Yakub itu berjayanya ketika mereka mulai membuang Nabi Yusuf. Di situ mulai berjayanya anak keturunan Nabi Yakub itu. Ketika Nabi Yusuf ditampung oleh seorang perdana menteri di Mesir, kemudian menterinya itu meninggal, dia pun diangkat menjadi pengganti sekaligus menikahi istri perdana menteri itu, dan dialah yang menjadi pembantu Fir'aun sampai akhir hayatnya, Nabi Yusuf alaihissalam. Dia undanglah keluarganya seluruhnya ke Mesir dari negeri Kan'an itu. Jadi dari negeri Kan'an itu diundang Nabi Yakub oleh Nabi Yusuf untuk tinggal bersamanya di Mesir karena dia sudah menjadi pembantunya Fir'aun yang menentukan hitam putihnya keadaan negeri Mesir. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai selama 364 tahun lamanya kejayaan keluarga Nabi Yusuf di tanah Mesir. 364 tahun. Setelah itu tidak suka Fir'aun, pengganti daripada Fir'aun sebelumnya yang menyayangi Yusuf dan keluarganya. Akhirnya orang-orang Mesir pun sudah banyak yang tidak suka dengan anak keturunan Nabi Yakub ini. Maka akhirnya mereka mulailah menindas, mengintimidasi, bahkan menjadikan budak orang-orang keturunan Bani Israel ini. Sampailah muncul seorang nabi yang bernama Musa yang hidup di lingkungan istana pada saat Fir'aun takut-takutnya dengan anak laki-laki dari anak keturunan Bani Israel. Tetapi Allah utus Nabi Musa ke rumahnya Fir'aun untuk dibesarkan oleh Fir'aun supaya bisa membunuh Fir'aun. Kan Fir'aun takut tuh kalau ada anak Bani Israel yang akan membunuhnya. Maka seluruh anak yang lahir dia bunuh. Maka timbul protes besar-besaran dari rakyat Mesir. Kenapa mereka protes? Fir'aun, kalau kita bunuh seluruh anak laki-laki keturunan Bani Israel, lantas nanti mereka punah, siapa yang akan menjadi pembantu kita lagi? Siapa yang akan menjadi budak kita? Siapa yang akan bekerja di sawah, di ladang kita, membangun irigasi kita, rumah-rumah kita? Kemudian Fir'aun bertanya kepada Haman, bagaimana menurut pendapatmu wahai Haman? Kata Haman, betul itu wahai Fir'aun. Kalau kita bunuh semua anak laki-laki yang lain, nanti yang akan
membantu pekerjaan kita tidak ada lagi. Jadi sebaiknya bagaimana? Sekarang kita buat saja undian. Kita buat saja regulasi. Maksudnya setahun anak yang lahir boleh hidup. Setahun berikutnya anak yang lahir bunuh. Ganti-ganti seterusnya. Kebetulan Nabi Harun itu lahir di tahun anak-anak boleh hidup. Makanya Nabi Harun itu selamat, sukses kelahirannya tanpa ada masalah. Nabi Musa itu lahir di tahun pelarangan anak laki-laki boleh hidup. Artinya kalau anak laki-laki lahir mesti dibunuh. Makanya Nabi Musa terpaksa dibuang ke sungai Nil. Allah yang wahyukan kepada ibunya, makanya diperselisihkan ulama. Ini ibu Nabi Musa ini sebenarnya wanita biasa, seorang aulia atau mungkin seorang nabi. Ini ada kajian ulama itu semacam itu. Ada yang mengatakan dia itu seorang wanita pilihan, layaknya Hannah ibunya, Maryam kakeknya, neneknya Nabi Isa. Kenapa? Karena Allah berfirman kepadanya, ada wahyu kepadanya. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Bukankah yang menerima wahyu itu adalah Nabi? Nah, cuma saja umat Islam sepakat bahwa Nabi belum ada dari golongan perempuan. Jangan salah mendengar kok. Kacau kaji kami kini lah 20 berusi Nabi kecil Ustaz. Tidak, kita mau meluruskan malah. Bahwa Nabi itu penerima wahyu, kan begitu. Ada ulama yang mengatakan bahwa Ummu Musa ini, ibunya Nabi Musa ini, kemudian Hannah ibunya Maryam, itu kedua-duanya wanita yang pernah dapat wahyu sekaligus si Maryamnya. Jadi 3 wanita ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu hanyalah wanita pilihan yang diilhamkan, bukan diwahyukan secara langsung seperti Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul. Jadi maksudnya auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, itu maksudnya ilham. Ilham. Jadi diberi petunjuk, bukan wahyu seperti yang diwahyukan kepada Rasulullah, tidak. Kemudian Hannah juga ketika dia bernazar kepada Allah, inni nazartu laka ma fi batni mu'arrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tuh, ketika dia bernazar, ya Allah nih kalau yang di dalam perutku ini ternyata nanti laki-laki, maka aku bernazar akan aku jadikan dia sebagai petugas di Baitul Maqdis. Akan berbakti di Baitul Maqdis. Bukan untukku ya Allah. Jadi artinya apa nih? Ibunya Maryam itu bernazar kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya anaknya itu laki-laki. Supaya bisa menjadi pengurus Baitul Maqdis yang diperebutkan sekarang, yang diributkan sekarang. Ternyata lahir anaknya perempuan. Nah, si perempuan yang lahir ini Samaituha Maryam. Aku beri dia nama ya Allah Maryam, wanita suci terpelihara. Itu Maryam. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berdoa kepadamu, mohon perlindungan untuk dirinya dan anak keturunannya nanti dari syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah kabulkanlah doanya si Hannah ibunya Maryam itu. Makanya ini doa dianjurkan nih bagi setiap ibu yang kelahiran cucu atau kelahiran anak, maksudnya ada ibu kelahiran anak atau kita selaku orang tua punya anak, kemudian anak ini melahirkan, maka kalau anaknya itu perempuan, sebaiknya doanya adalah doanya Hannah ibunya Maryam. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim.
Aku berdoa kepadamu ya Allah untuk anak ini dan keturunannya. Jangan sampai ditipu daya oleh syaitan yang terkutuk. Al-Quran surah Ali Imran. Nah, besarlah Maryam diasuh oleh pamannya Zakaria. Dalam pengasuhan itulah kemudian malaikat datang kepadanya. Kemudian mewahyukan pula. Inilah kemudian maka dikatakan bahwa 3 orang wanita ini adalah 3 orang wanita yang pernah dapat wahyu. Apakah kemudian sebagian pendapat mengatakan mereka hanya manusia pilihan saja, tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa mereka itu nabi. Kenapa? Dilihat dari ayat perintah kepada Maryam. Apa ayat perintah kepada Maryam? Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ada kalimat warka'i ma'ar raki'in. Rukuklah engkau wahai Maryam bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kalimatnya itu jamak mudzakkar salim. Apa artinya jamak mudzakkar salim? Kalimat perintah yang menunjukkan kepada kelompok laki-laki. Sedangkan Maryam itu perempuan. Kenapa perintahnya sama dengan perintah laki-laki? Warka'i ma'ar raki'in. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Cuman ini kan ikhtilaf di antara para ulama berdasarkan keilmuan masing-masing. Baiklah Bapak dan Ibu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya ibu Musa, maka akhirnya Musa diilhamkan kepada ibunya supaya dihanyut ke Sungai Nil. Padahal ibunya tahu nih, sungai ini muaranya ke istana Fir'aun. Kenapa justru perintah itu supaya Musa anakku ini dihanyut ke Sungai Nil yang muaranya ke istana Fir'aun? Ada apa ini? Cuman begitulah wanita, begitulah orang tua, begitulah manusia yang taat kepada Allah. Kalau idza du'u ila Allahi wa rasuli qalu liyahkuma bainahum qalu sami'na wa ata'na. Jadi ucapan orang-orang yang beriman itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya menetapkan hukum di antara mereka, maka jawaban mereka cuma satu saja, sami'na wa ata'na. Karena Allah Ta'ala yang perintahkan, ibunya Nabi Musa tidak pikir bahayanya. Kan Allah yang ilhamkan. Berarti ada maksud baik dari Allah ini. Ya sudah, dihanyut Nabi Musa. Kemudian disuruhlah kakaknya mengintai peti itu, kemana poinnya nak? Ikutilah. Nanti kabarkan lagi kepada ibu. Apa maksudnya? Karena Allah berjanji dalam ayat itu akan kami kembalikan kembali anakmu itu kepadamu. Artinya apa? Ketika Musa didapati oleh Asiyah, kemudian Asiyah jatuh cinta kepada Musa, bayi yang sangat kecil itu, katanya, ini anugerah Allah untuk diriku. Tapi bagaimana caranya memberitahu suamiku? Sementara dia anti dengan anak laki-laki. Akhirnya dibujuk-bujuklah. Inilah kehebatan seorang wanita itu. Segarang apapun laki-laki di luar rumah, kalau sudah sampai di rumah, kalah dengan seorang wanita. Ya. Oh, sudah berganti-ganti, Mak. Bukan Fir'aunnya yang mengasuh Nabi Yusuf lagi nih, yang mengasuh Musa. Fir'aun itu kan cuma gelar kebangsawan. Jadi datuk-datuk bahasa gitu, bola itu. Jadi gelar, hanya semata-mata gelar saja. Sudah silih berganti. Sebab jaraknya saja sudah 360 tahun. Nah, umur umat di masa itu kira-kira umur rata-rata kan 200 tahunan. Jadi bisa jadi 2 kali atau bisa jadi 3 kali berganti Fir'aun. Nah, jadi begitu Asiyah mendatangi Fir'aun, maka dia bujuk suaminya. Segalak-galaknya Fir'aun ketika dibujuk oleh istrinya tunduk. Ya sudahlah, pokoknya terserah di kau sajalah. Kalau kau mau anak itu ya sudah kasus saja. Tapi cirinya, jangan sampai anak itu membuat ulah nanti. Sakit tidak kau hilang banyak. Itu saja kata Fir'aun. Pokoknya kau didik saja dia dengan baik. Sudah. Dididiklah.
Inilah maksud sebuah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Manusia boleh jadi punya rencana, tetapi rencana Allah jauh lebih jitu. Fir'aun ingin membinasakan seluruh anak laki-laki. Dia ingin membunuh seluruh anak laki-laki. Tapi justru Allah hantarkan ke rumahnya seorang anak yang akan membunuhnya. Itulah Musa alaihissalam. Nah, jadi di masa Musa ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika Musa membela dua orang yang berkelahi karena satu dari sukunya, kemudian menyebabkan suku Kipti itu terbunuh. Karena Musa membela Bani Israel, akhirnya peristiwa inilah yang memantik permusuhan Musa dengan Fir'aun. Itulah yang menyebabkan Nabi Musa hijrah ke Madian. Di Madian dia nikah dan menetap di sana bersama dengan putrinya Nabi Shu'aib alaihissalam. Setelah dia punya anak, kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Mesir. Apa perintah itu kepadanya? Idhaba ila Fir'aun. Pergi kalian berdua kepada Fir'aun. Dalam Al-Quran surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa, kau pergi dakwahi Fir'aun karena Fir'aun sudah melampau. Sudah melampaui batas. Kau dakwahi dia. Jadi sejahat apapun seorang pemimpin itu tidak boleh dilengserkan begitu saja tanpa ada nasihat terlebih dahulu. Dan nasihat kepada pemimpin harus dilakukan dengan secara berhadap-hadapan. Tidak boleh dihujat di jalan-jalan. Itu ajaran Rasulullah kepada kita. Sebab setiap pemimpin yang dilengserkan dengan cara tidak baik, walaupun pemimpinnya itu tidak baik, akan digantikan oleh pemimpin yang jauh lebih buruk daripada yang dilengserkan itu. Itu sunnatullah. Makanya begitu dulu presiden kita yang kedua Soeharto dilengserkan karena dianggap buruk, karena keluarganya KKN, korupsi, nepotisme, dilengserkan dia di tengah jalan. Akhirnya kita dapat penggantinya jauh lebih buruk KKN-nya dari masa Soeharto. Karena itu sunnatullah. Nabi mengatakan kalau kamu jatuhkan pemimpinmu itu dengan cara tidak baik, akan digantikan setelah itu penggantinya pemimpin yang jauh lebih buruk daripada yang kamu lengserkan itu. Artinya atau lagi nih Pak. Jadi bahasa cara menghadapinya, selesaikan sajalah masa jabatan, ya kan seketik lagi. Iya, selesaikan saja masa jabatan ya, dan berusahalah dan pilihlah manusia terbaik. Sampai 5 tahun berikutnya pula. Kok indak lo cocok dia awak bisa dipilih itu, tidak usah dijatuhkan. Biar saja dia dulu bekerja selama 5 tahun. Itu saja kalau YouTube memang itulah takdir kita. Hamba Allah yang berbahagia Bapak Ibu. Jadi, balik ke sejarah Bani Israel tadi. Bagaimana dengan Bani Israel itu? Nabi Yakub itu kan putranya Nabi Ishak alaihissalam dari istrinya Rifqah binti Azar. Rifqah. Jadi orang kini menyebutnya Rifka. Bahasa kininya Rifka. Kalau dulu itu namanya Rifqah. Ishak ini putra keduanya Nabi Ibrahim dari istri pertama. Namanya Sarah. Tinggalnya di Palestina. Nabi Ibrahim dari Babilonia berhijrahlah ke Palestina. Di Palestina ini dia berdoa. Di Baitul Maqdis itu dia berdoa. Apa doanya? Rabbi habali minas sholihin. Ya Allah anugerahi aku anak yang soleh. Doanya makbul. Ibrahim kau akan dapat anak tapi induknya tidak Sarah dong. Oh gawat kok ya Allah. Kan begitu.
Kan dia di situ nikah dengan si Sarah, dibawa hijrah Sarah ini ke Mesir. Yang pertama, Sarah ini kan orang Mesir. Kemudian dinikahilah si Sarah ini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika itu Raja Mesir sangat suka sekali dengan Sarah ini kan. Si Hajar. Jadi ketika Sarah itu tinggal bersama Nabi Ibrahim di Palestina, dia berdoa supaya dapat anak. Nah, anaknya itu ternyata bukan Sarah ibunya, tapi ibunya justru Hajar. Maka dinikahkanlah oleh si Sarah ini Nabi Ibrahim dengan Hajar. Siapa yang menikahkan? Sarah. Sampai Sarah ini berdebat dengan keluarganya. Sampai ayahnya mengatakan, kau ini wanita bodoh. Pokoknya macam-macam lah. Masa kau mau menikahkan suamimu dengan wanita lain, Sarah? Ini demi agama Allah ini, wahai ayah. Berdebat Sarah itu dengan ayah. Akhirnya dinikahkan juga. Nikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Lahirlah anak namanya Ismail. Di mana Ismail lahirnya itu? Di Palestina. Di Palestina Nabi Ismail itu lahir. Cuman karena cemburu mulai berkobar di hati Sarah, tidak senang dengan anugerah yang diberikan kepada Siti Hajar ini, dia berdoa, ya Allah, demi keagungan kebahagiaan yang kau berikan kepada Hajar, mestinya aku mohon kepadamu, berikan juga kepadaku. Begitu kalau kita cemburu kepada seseorang, melihat nikmat kepada orang lain, maka berdoalah untuk diri kita sendiri. Jangan justru menghalangi apa yang mesti orang lain dapati. Apa itu? Sama dengan Nabi Zakaria ketika melihat Maryam dapat rezeki dari langit. Ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Zakaria terlambat kasih makan Maryam. Tengah malam baru dia ingat. Datang dia ke tempat Maryam itu. Tahu-tahu di tempat Maryam itu sudah banyak makanan. Bertanya Nabi Zakaria, di mana P-nya? Maka Maryam berkata, hadza min indillah. Huwa min indillah. Itu dari sisi Allah. Allah itu memberi rezeki kepada seseorang tanpa banyak perhitungan. Melihat anugerah itu, lantas Nabi Zakaria cemburu. Maka dia berdoa pula kepada Allah. Fanadatu, maka berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Karena melihat kondisi Maryam yang seperti itulah, dapat anugerah dari langit itulah, membuat Nabi Zakaria pun akhirnya berdoa kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi makanya kata ulama, kalau kita melihat nikmat pada orang lain dan kita ingin nikmat yang sama, berdoalah, karena ketika itu doa makbul. Makanya doanya Nabi Zakaria itu dikabulkan Allah. Walaupun Nabi Zakaria bingung setelah doanya dikabulkan. Mana bingung ini? Inyo dapat nikmat, melihat nikmat orang lain itu dia merasa, ya Allah, kalau aku punya nikmat seperti itu, punya anak. Padahal kondisi umurnya tak mungkin lagi punya anak. Tapi tetap saja dia berdoa karena rasa haru tadi. Ya Allah, berikan aku anak, ya Allah. Anak-anak yang baik. Begitu doanya makbul. Baik Zakaria, kau punya anak. Malah bingung dia. Ba'acaronya ya Allah. Saya kan sudah tua. Istri saya pun mandul. Ba'acaronya kami punya anak. Apa jawab malaikat? Kau bertanya tentang kekuasaan Allah Zakaria. Sudah, jalani saja lah. Akhirnya dijalani. Syaratnya bagaimana? Puasa 3 hari. Puasanya apa? Puasa bicara. Jangan banyak mengejek. Kalau berbicara cukup dengan romza. Apa itu romza? Bahasa isyarat. Akhirnya lahirlah Nabi Yahya, anak daripada Zakaria. Jadi yang si Hajar ini, Nabi Ibrahim takut nih Hajar berselisih paham dengan Sarah. Dan dia tahu keimanan Sarah itu tak mungkin sampai ke tingkat itu, kecemburuan. Cuman karena khawatir oleh Nabi Ibrahim, dipindahlah Hajar ini ke satu tempat yang bernama Hijaz. Itulah Mekah sekarang.
Dibawalah Nabi Ismail dengan Hajar itu, ditinggalkanlah di Hijaz itu. Pulang saja Nabi Ibrahim. Tidak menengok-nengok, tidak ngecek-ngecek. Bertanya Hajar, Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Ibrahim, siapa yang perintahkan kami tinggal di sini? Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan supaya engkau tinggalkan kami di sini? Kata Ibrahim, iya, Allah yang perintah. Baik, kalau Allah yang perintahkan maka aku pun menerima. Itu makanya menerima tuh si Hajar tuh tinggal di situ dengan Ismail. Satu lembah yang tak berpenghuni. Belum ada manusia yang tinggal di sana. Di sanalah Hajar dan Ismail ditinggalkan. Sementara Nabi Yakub pulang lagi ke istri tuanya, namanya Sarah. Karena Sarah sudah tua, Hajar masih muda. Hajar ditinggal di Hijaz, Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina. Nah, di Palestina ini setelah ada tugas, setelah ada perintah dari Allah supaya Nabi Ibrahim balik lagi ke tempatnya Ismail, tinggal bersama Ismail, di sana terjadilah perintah penyembelihan. Penyembelihan Nabi Ismail, umurnya kira-kira 9 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun. Karena penyembelihan ini sukses dilakukan dengan iman dan takwa, maka sebagai penggantinya, fabasyarnahu, kami berikan kepadanya seorang anak, Ishak, seorang anak yang bernama Ishak, yang juga dipilih menjadi seorang nabi. Tapi bukan lagi lewat Hajar. Begitulah adilnya Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim minta anak ketika dia bersama Sarah. Allah jawab, kau punya anak, cuman ibunya Hajar. Begitu Ibrahim diuji dengan penyembelihan Ismail, diuji pula kesabaran Siti Hajar, dan mereka berhasil melewati ujian itu. Kemudian Allah berikan pula kabar kepada Ibrahim, karena kesabaranmu wahai Ibrahim, engkau lolos uji, maka kami berikan pula kepadamu kabar gembira, kau akan dapat pula seorang anak. Cuman ibunya si Sarah. Balik pula Nabi Ibrahim balik ke Palestina. Tinggallah dia bersama istrinya Sarah di Palestina. Berarti Palestina itu adalah tempat kelahiran dua orang bapak para nabi. Bapaknya para nabi orang Arab, dan bapaknya para nabi orang-orang Bani Israel. Di Palestina itu lahir. Di Palestina. Nabi Ismail lahir di Palestina, Nabi Ishak lahir di Palestina. Ketika Nabi Ibrahim dapat perintah membangun Ka'bah, maka dibangunnyalah Ka'bah itu bersama putra sulungnya yang bernama Ismail. Wa irja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina waruka'is sujud. Al-Quran surah Al-Baqarah. Ibrahim dapat perintah membangun Ka'bah. Dibangunnya lah dengan Ismail. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh para sahabat. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, masjid pertama yang dibangun di bumi, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, qultu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal? Masjid manakah yang pertama kali dibangun di bumi ini? Qala, berkata Rasulullah, Al-Masjidul Haram. Masjidil Haram. Qala, qultu summa ayu, kemudian masjid mana lagi ya Rasul? Qala, Al-Masjidul Aqsa. Masjid kedua setelah itu adalah Al-Aqsa. Al-Aqsa itu di mana letaknya? Di Palestina. Kalau Masjid Nabawi di mana letaknya? Madinah. Qultu,
Kam kana bainahuma. Bara jarak keduanya dibangun ya Rasulullah. Kan itu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu dengan Ismail. Setelah itu berapa jarak dari pembangunan Ka'bah dengan Al-Aqsa itu? Maka dijawab oleh Rasulullah arba'una sanah. Jaraknya sekitar 40 tahun. Jadi 40 tahun Nabi Ibrahim tinggal dengan Ismail setelah dia umur 9 tahun turun perintah penyembelihan. Itu Nabi Ibrahim itu bangun Ka'bah dan tinggal di sana 40 tahun namanya. Sementara itu Sarah ditinggalkan pula di Palestina bersama putranya yang bernama Ishak. Kemudian dia baru balik lagi ke Palestina. Dia bangun pula di Palestina itu satu tempat yang bernama Al-Aqsa. Jadi Masjidil Haram bangunan Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ismail ibunya orang Mesir. Kemudian Al-Aqsa dibangun bersama anaknya yang bernama Ishak, putranya dari Sarah. Artinya dua masjid ini adalah bangunan anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak yang beragama Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa nahnu lahu muslimun. Ketika anak-anak Yakub ditanya, ma ta'buduna min ba'di. Itu anak Yakub yang 12 orang tadi ketika Nabi Yakub sakit. Kemudian am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub akan mati? Ketika itu dia bertanya kepada anak keturunannya. Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di. Hei anak-anak, siapa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Anak-anak Nabi Yakub berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah ilahnya Ibrahim, Ismail dan Ishak, dan kami adalah orang muslim. Nah, terjawab itu ya. Berarti anak keturunan Nabi Yakub ini yang 12 orang ini ternyata seluruhnya orang Islam. Karena ayahnya Islam. Itulah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya anak namanya Ishak, punya ayah namanya Ishak, ayahnya juga Islam. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ana awwalul muslimin. Jadi aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Dan aku menempuh agama yang lurus. Hanifan musliman. Wa ana awalul muslimin. Dan aku ya Allah benar-benar orang pertama yang menyatakan diri sebagai Islam. Jadi artinya apa? Kalau sekarang ada orang yang mempertanyakan, itu perebutan wilayah bohong. Palestina itu bukan perebutan wilayah. Tapi ini perebutan akidah. Itu bukan perang wilayah. Tapi ini perang akidah. Kenapa? Mereka mengatakan kami hanya merebut tanah nenek moyang kami yang dijanjikan. Dalam kitab Taurat mereka menyebut tanah itu dijanjikan untuk mereka. Ketika Musa hijrah dari Mesir. Kemudian dia keluar dari Mesir itu menuju Palestina. Di tengah jalan dia sempat dikejar oleh Fir'aun. Nah, ketika laut terbelah, Allah selamatkan mereka dengan mukjizat terbelahnya laut. Seberang Nabi Musa ke Palestina. Di tengah jalan itu Fir'aun tanpa sadar laut dipertemukan, tenggelam Fir'aun. Nah, sesampainya di daerah pesisir pantai Palestina, Nabi Musa utus 12 orang kepala suku untuk melihat suasana kota yang disebut Palestina itu. Perhatikan oleh kalian baik-baik penduduknya. Ba'a kira-kira patut enggak kita masuk ke daerah itu? Maka 12 orang ini ternyata berkhianat. Apa pengkhianatan mereka? Musa mengatakan, apapun hasil pantauan kalian